Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin Nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Azza wa Jalla. Di kesempatan pagi yang indah ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memudahkan kita untuk kumpul bareng, bukan dalam rangka arisan terah, bukan dalam rangka untuk kegiatan jalan-jalan, tapi kita berada di taman surga insyaallah ta'ala. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Idza marartum bi riyadil jannah farta'u." Kalau kalian melewati salah satu di antara taman surga, maka mendekatlah. Lalu sebagian sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wa ma riyadul jannah?" Ya Rasulullah, apa itu taman surga? Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, "Hilakud dzikri." Yang dimaksud dengan taman surga adalah halaqah ilmu. Halaqah ilmu disebut dengan halaqah zikir karena makna zikir di sini artinya adalah zikrun minallah, peringatan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang isinya Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sebab kata zikrullah yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Quran itu memiliki dua makna. Makna yang pertama, zikrullah artinya adalah mengingat Allah dalam kalimat-kalimat thayyibah, dalam zikir yang kita baca. Misalnya dengan membaca subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, la ilaha illallah, atau kalimat yang lainnya. Sehingga orang yang berzikir kepada Allah setelah selesai salat, maka dia berada di majlis zikrullah. Makna zikrullah yang kedua adalah peringatan yang diturunkan oleh Allah. Seperti kita mengkaji Al-Quran, mengkaji hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka saat kita mengkaji seperti ini, kita sedang melakukan zikrullah dalam arti membahas peringatan yang Allah turunkan. Karena itu dalam Al-Quran Allah menyebut Jumatan, kegiatan Jumatan dengan kegiatan zikrullah. Allah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah fas'au ila dzikrillah." Apabila sudah terdengar azan Jumat, maka bersegeralah menuju zikrullah. Artinya bersegeralah untuk menuju Jumatan. Padahal kita tahu yang namanya kegiatan Jumatan itu isinya tahlilan atau yasinan. Jenengan kalau Jumatan isinya apa? Yasinan. Iya. Ada khutbah Jumat dan ada salat Jumat. Sehingga ada satu orang yang menjadi khatib memberikan peringatan kepada makmum, menyampaikan peringatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan majlis seperti ini disebut oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai majlis zikrullah. Karena itu ketika Bapak Ibu berkumpul dalam rangka untuk ngaji, dalam rangka untuk belajar bersama, hakikatnya jenengan sedang melakukan zikrullah. Insyaallah apa yang saat ini kita sedang lakukan termasuk bagian dari zikrullah. Baik. Di dunia ini ada dua raudhah. Raudhah yang pertama diperebutkan oleh manusia muslim sedunia yang berangkat haji atau umrah. Dan untuk bisa memasukinya biayanya mahal, antrinya panjang, itu pun harus punya tasyrih. Harus punya tasrih, punya surat izin khusus. Nunggunya berapa Pak? Bisa sampai 2 jam, bahkan 3 jam. Kalau pas lagi musim panas kepanasan, lagi musim dingin kedinginan, karena nunggunya di luar. Dan itu pun ketika bisa masuk, kesempatannya paling cuma setengah jam. Maksimal, setelah itu sudah disuruh pergi. Karena harus gantian dengan jamaah berikutnya. Ini raudhah yang jadi bahan rebutan masyarakat sedunia.
Ada jenis raudhah yang kedua yang bisa Anda dapatkan dimanapun ketika Bapak Ibu bisa mengikuti ilmu dan forum kajian. Bisa mengikuti forum ilmiah dan forum kajian. Ini raudhah yang pesertanya nggak banyak, Pak. Dan mungkin tidak banyak yang orang yang ikut hadir dalam rangka mengikuti sampai selesai. Setengah jam wis merem. Itulah majelis ilmu. Makanya kalau kita ingin selalu setiap hari berada di raudhah, Anda tinggal ikuti saja dari satu majelis ilmu ke majelis ilmu yang lain. Baik. Ini ada yang menarik begini, Mas. Saya undangannya kan pesantren kilat lansia. Tapi usia pinter 30 jalan. Jalan jauh atau jalan dekat? Ada 30. Berapa Mas? 30 juga. Berarti menurut standar orang Godian 30 masuk lansia ya? Masya Allah. Usianya berlanjut ya. Ini kok beda, kita berarti punya ikhtilaf, ada khilaf ini ya. Kalau Jogja Timur 55 itu baru lansia. Berarti kalau Jogja Barat 30 sudah lansia ya. Nggak apa-apa Mas. Masya Allah. Baik, yang penting tetap semangat ya. Baik, materi kita tentang telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu sebelumnya pernah nggak dengar tentang telaga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam? Pernah? Pernah. Apa yang dibayangkan, Pak? Di telaga itu apa yang bisa kita dapatkan? Mancing? Minum air telaga. Apa, Pak? Berenang. Masya Allah. Sebenarnya dari semua bayangan itu ada yang lebih tinggi daripada sebatas menikmati isi telaga. Apa itu, Pak? Ketemu manusia yang menjadi panutan kita semua. Siapa beliau? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ketika kita membaca biografi Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sejarah beliau, mengikuti ajaran beliau, orang yang selalu kita doakan dalam kalimat salawat, yang selalu kita baca sirahnya, yang kita ikuti akhlak dan budi pekertinya, tentu kita ingin ketemu seperti apakah orangnya. Dan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam memberikan motivasi kepada umatnya, wa ana faradtukum 'alal haud, dan kutunggu kalian di telaga. Maka jenengan kalau ingin ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhirat, beliau menantikan kita di mana, Pak? Di telaga. Dan para nabi semuanya diberi oleh Allah Subhanahu wa taala telaga sebagai tempat berkumpulnya beliau dengan umat-umatnya. Nabi Musa punya telaga, Nabi Isa punya telaga, Nabi Ibrahim punya telaga, nabi-nabi yang lain semuanya punya telaga. Ambane sak piro, Pak, akhirat itu, Pak? Tidak bisa dibayangkan. Sebab surga saja kata Allah dalam Al-Qur'an, arduha ka'ardis samawati wal ard. Lebarnya itu seperti langit dan bumi. Itu baru lebarnya, turun bawahnya, Pak. Karena ardun ain ra'dot itu artinya lebar. Panjang itu bahasa Arabnya tul. Sehingga kalau kita mengukur luas, panjang kali lebar, kemudian jadi sa'ah, jadi luas. Yang disebutkan dalam Al-Quran kalimatnya arduha ka'ardis samawati wal ard, lebarnya seperti langit dan bumi. Berarti ambane sak piro, manusia tidak bisa mengukurnya. Kita ini makhluk yang kecil, kerdil, dan Allah Subhanahu wa taala memiliki alam yang Dia ciptakan yang sangat luas. Sehingga di akhirat tidak bisa dibayangkan dengan situasi yang ada di muka bumi. Baik. Kondisi manusia setelah mereka dibangkitkan oleh Allah diapain, Pak? Mereka dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala di mana? Di padang mahsyar. Dalam situasi matahari didekatkan sejarak 1 mil. Sahabat yang meriwayatkan hadis ini, beliau mengatakan, wala adri mal mil.
Saya tidak tahu yang dimaksud mil yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apakah mil yang beliau maksudkan adalah alat yang dipakai untuk celaan, alat yang dipakai untuk celaan, ya, tusuk celak, itu bahasa Arabnya mil. Ataukah mil yang dimaksud adalah jarak perjalanan yang kurang lebih jaraknya 1,6 km. Yang jelas dengan jarak sekian matahari demikian dekat dengan posisi manusia. Nek saniki jarak matahari pinten, Pak? Pinten? Ada guru fisika nggak di sini? 150 juta kilometer jarene, ya. Itu baru jarene. Jarene ahli fisika ya sakmono, Pak. 150 juta kilometer. Baik, dengan jarak seperti itu, dalam posisi ketika musim panas di negara yang dia dekat dengan, atau bukan dekat ya, berada di utara khatulistiwa, suhunya bisa sampai 50 derajat. Apalagi di daerah yang panas seperti di Saudi, itu bisa sampai 50 derajat. Yang ada di Mekah 45, di Indonesia rata-rata maksimal 35, ya. Lebih dari itu ada daerah Bojonegoro bisa sampai 40-an. Baik, yang jelas dengan jarak sekian jauh, matahari itu suhunya sudah bisa mencapai di bumi 50 derajat. Bayangkan ketika matahari didekatkan sejarak 1,5 km, maka manusia tenggelam sesuai dengan tingkatan amalnya. Tenggelam dengan apa? Dengan keringatnya yang bercucuran. Ada yang keringatnya sampai ke leher, ada yang sampai ke mulut, ada yang bahkan sudah tenggelam, ada yang hanya di betis, ada yang sampai ke paha, ada yang di mana lagi, ada yang di pusarnya, sampai di pusarnya, dan seterusnya, sesuai dengan tingkatan amalnya. Dan ada di antara hamba Allah yang diberi naungan oleh Allah Subhanahu wa taala, yauma la dhilla illa dhilluh, pada hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan dari Allah Subhanahu wa taala. Dalam kondisi itu semuanya, kemudian Allah Subhanahu wa taala memberikan jamuan kepada umatnya para nabi yang beriman. Mereka dipersilahkan untuk ketemu nabinya di telaga, untuk menikmati air telaga. Dan kita wajib mengimani itu, sebab Allah Subhanahu wa taala memberikan informasi itu melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang sahih. Baik, apa sih manfaatnya kita belajar seperti ini, Pak? Ketika kita mempelajarinya, maka kita akan mengimaninya. Dan ketika kita mengimaninya, kita punya harapan untuk mendapatkannya. Dan harapan untuk mendapatkannya itu bagian dari doa seorang mukmin. Sehingga ketika orang mukmin mengharapkan balasan itu, Allah Subhanahu wa taala akan sajikan baginya ketika di akhirat. Sebaliknya, apabila orang itu tidak pernah mempelajarinya, maka tidak akan muncul perasaan iman dalam dirinya berkaitan dengan telaga ini. Dan ketika tidak ada rasa iman tentang itu, dia tidak punya harapan. Apalagi ketika sampai pada tingkatan menolak kebenarannya. Aku ora percaya mosok ning akhirat ana telaga. Jut karsise piro nek melbu. Kemudian dia bantah dengan bantahan-bantahan logika yang sederhana, logika yang lemah. Orang seperti ini dalam kondisi bahaya, sebab Al-Hafidz Ibnu Katsir mengatakan, jadi dengan catat niki. Qala Al-Hafidz Ibnu Katsir rahimahullah, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Pun dicatat. Sambut. Saya ulang ya. Ibnu Katsir mengatakan, man kadzaba bi karamatin lam yanalha. Sudah? Belum? Belum. Nyatet Arab kok teko kiwa to, Pak? Kejungkir itu nanti macamnya. Masya Allah. Baik. Barang siapa yang mendustakan, barang siapa yang mendustakan
janji indah yang Allah sediakan di hari kiamat, barang siapa yang mendustakan janji indah yang Allah sediakan di hari kiamat, lam yanalha, maka dia tidak akan mendapatkannya. Man kadzaba bi karamatin lam yanalha, siapa yang mendustakan, tidak mau percaya dengan janji indah yang Allah sediakan besok di hari kiamat, maka dia tidak akan mendapatkannya. Sehingga ada orang yang tidak percaya dengan aneka janji Allah besok di akhirat, maka Allah hukum orang ini dengan tidak mendapatkannya. Contohnya pripun, Pak? Ada orang yang tidak percaya besok di surga ada sungai khamr. Jenengan percaya nggak, Pak, kalau di surga ada sungai khamr? Percaya? Percaya. Karena di Al-Quran disebutkan. Kalau ada orang yang nggak percaya, saya nggak percaya. Ra masuk akal. Mosok ning swarga ono khamr, Mas. Engko nek diombe mendem, Mas. Enggak. Khamr surga berbeda dengan khamr dunia. Sementara Al-Quran sudah menyebutkan itu. Kalau dia tidak percaya, bisa jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak memberikan kenikmatan ini kepadanya. Siapa yang tidak percaya kalau di surga ada bidadari, nanti di akhirat jomblo sak lawase, waliyadzubillah, sehingga dia tidak akan diberi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala keistimewaan itu ketika dia tidak mempercayainya. Demikian pula siapa yang tidak percaya adanya telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, maka sebagai hukumannya dia tidak diberi kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menikmatinya. Man kadzaba bi karamatin lam yanalha, barang siapa yang tidak percaya dengan janji indah yang Allah berikan besok di hari kiamat, maka dia tidak akan mendapatkannya. Baik, sehingga dengan kita pelajari, biar kita semakin yakin, muncul keyakinan dalam diri kita. Karena orang itu punya akidah sesuai dengan apa yang dia ilmui. Dia belajar sesuatu, muncul keyakinan pada dirinya. Sehingga belajar seperti ini tujuannya adalah membangun keimanan terhadap keberadaan al-haud yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kelak di yaumil akhir. Baik, ini mukadimahnya. Ada sesuatu yang mau disampaikan? Lanjut. Baik, sekarang kita akan belajar tentang sifat-sifat telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti apa sih, Pak, gambarannya? Kalau tadi ditanyakan apakah telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam itu seperti telaga sarangan, atau seperti ning Kulon Progo niku napa? Sermo, waduk sermo, atau seperti apa? Adanya kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan hakikat. Adanya kesamaan nama tidak menunjukkan kesamaan hakikat. Ibnu Abbas radhiyallahu anhu memberikan kaidah ini ketika beliau menjelaskan tentang janji Allah di surga. Di surga itu ada beberapa buah-buahan. Ada anggur, ada delima, ada pisang, wa talhin mamdud. Itu tafsir Imam Malik rahimahullah. Talhin mamdud, buah-buahan yang bertundun, kata beliau, mauzun, pisang. Maka di surga ada pisang. Lalu kata Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, ma fil jannati mimma fid dunya illa isma. Tidak ada kesamaan sesuatu yang ada di surga dengan apa yang ada di dunia, kecuali hanya sama nama saja. Sehingga namanya sama-sama pisang, tapi hakikatnya berbeda. Namanya sama-sama delima, tapi hakikatnya berbeda. Demikian pula segala sesuatu yang ada di akhirat, ada yang sama namanya dengan yang ada di dunia, tapi yang sama hanya namanya, tapi hakikatnya apa? Berbeda. Telaga secara umum kita bisa pahami, yaitu tempat berkumpulnya air. Sehingga di situ ada banyak air, tapi dia bukan lautan. Luasnya terbatas, bisa dijangkau oleh pandangan manusia. Itulah telaga. Maka telaga secara nama sama sebagaimana nama telaga yang kita kenal. Baik. Namun dari sisi sifat dan hakikatnya jelas jauh berbeda.
Sekarang yang bawa buku silakan dibuka ya, di halaman yang kelima. Yang pertama, telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat luas dan telaganya itu ada tepinya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Haudi masiratu syahrin, wa zawayahu sawaun." Telagaku itu sejauh perjalanan 1 bulan. Perjalanan 1 bulan kalau di zaman Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu antara Madinah dengan Tabuk. Madinah dengan Tabuk ini pinten kilo Pak? Kalau sekarang sih, kemarin naik pesawat berapa jam? Yang pernah ke Tabuk? Madinah Tabuk 1 jam. 1 jam. Berarti kurang lebih ya Jakarta Surabaya. 500 kilo. Dari Mekah. Dari Jeddah ke Tabuk itu jaraknya 500 lebih misalnya. Mekah Madinah itu 500 kilo. Ya, sekitar 800 kilo. Jadi Madinah dengan Tabuk jaraknya sekitar 800 kilo. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menggambarkan haudi masiratu syahrin. Luasnya telagaku itu sejauh perjalanan 1 bulan antara Madinah dengan Tabuk. Wazawayahu sawa, dan tepinya itu sama, berarti bentuknya persegi, panjang dan lebarnya sama. Jarak antara 1 titik dengan titik berikutnya sejauh perjalanan 1 bulan. Masya Allah. Berarti nek jogging muteri telaga itu pirang tahun Pak nih? Ngopo kok zaman sampean duwe pikiran kaya ngono. Intinya di sini menggambarkan telaganya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam sangat luas. Hadis riwayat Muslim. Dalam riwayat yang lain, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Arduhu mithlu tulihi." Lebarnya sama dengan panjangnya, sehingga telaga ini bentuknya persegi. Nah, mayoritas ulama mengatakan bahwa telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bentuknya persegi. Namun ada sebagian ulama yang mengatakan seperti keterangan Syekh Utsaimin rahimahullah, maksud dari setiap sisinya sama panjangnya adalah bentuknya bulat. Bentuk telaga itu bulat. Beliau memahami maksud panjang dan lebar sama adalah panjang jari-jarinya yang sama. Intinya telaga Nabi SAW sangat luas dan perjalanan dari 1 titik ke titik berikutnya memakan waktu selama 1 bulan. Selanjutnya disebutkan dalam hadis yang lain, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, "Qadru haudi kama baina Ailah wa San'a minal Yaman." Luas telagaku itu bagaikan jarak antara kota Ailah dengan kota San'a yang ada di Yaman. Sekarang coba kita lihat. Ailah adalah sebuah daerah di bagian utara Madinah. Sedangkan San'a adalah daerah yang berada di tepi selatan Yaman. Jaraknya berapa? Ya, wallahu alam. Kalau sekarang diukur ya kurang lebih 800-an kilo. Dan Nabi SAW gambarkan seperti itulah luas telagaku. Baik. Dan ada beberapa keterangan yang disampaikan oleh para ulama karena riwayat tentang ini beraneka ragam. Intinya telaga Rasulullah SAW adalah telaga yang sangat luas sehingga tidak perlu khawatir nggak dapat tempat. Nanti kalau kemudian telaganya cuman segitu sementara diperebutkan oleh jutaan bahkan miliaran umat Muhammad SAW, apa ya itu enggon? Maka digambarkan dalam hadis ini telaganya Rasulullah SAW panjangnya bisa ditempuh dalam perjalanan 1 bulan, demikian pula lebarnya. Selanjutnya, di telaga Nabi SAW ada ciduk, cangkir yang dipakai untuk mengambil air telaga. Dan jumlah cangkirnya sejumlah bintang yang ada di langit. Berapa Pak jumlah bintang yang ada di langit?
Tidak ada yang tahu kecuali Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Aniyatuhu ka'adadin nujum." Hadis riwayat Bukhari. Jumlah ciduknya itu sejumlah bintang yang ada di langit. Dan manusia tidak bisa ngitung berapa jumlah bintang yang ada di langit. Allah menyediakan cangkir yang demikian banyak, ciduk yang demikian banyak, agar umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika mengambil air dari telaga itu, pasca mereka kepanasan setelah dijemur di bawah terik matahari sejarak 1 mil, agar mereka tidak rebutan. Mereka bisa mengambilnya dan disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam jumlah ciduk yang sangat banyak. Baik, selanjutnya kita akan lihat sifat airnya. Bagaimana sifat air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, airnya berwarna putih minal warik, lebih putih daripada perak. Lebih putih daripada putihnya perak. Dalam riwayat yang lain, asyaddu bayadan minal laban, lebih putih daripada putihnya susu. Dalam riwayat yang lain, asyaddu bayadan minas salji, lebih putih daripada putihnya salju. Sehingga air telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu tidak bening, tapi berwarna putih. Perbandingannya seperti salju, susu, perak, lebih putih dari itu. Sehingga berarti di sini bentuknya apa? Tidak bening, tapi apa? Putih. Baik. Kemudian telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam airnya punya rasa. Bagaimana rasanya? Ahla minal asal, lebih manis daripada madu. Milkan, dan lebih dekat kepada ahla minal asali bil laban, lebih manis dibandingkan madu yang dicampur dengan susu. Sehingga dia punya rasa. Dan telaga ini airnya juga punya aroma. Warihuhu atyabu minal mis, dan aromanya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Bayanginya gimana, Pak? Rasanya luwih legi timbangane madu campur susu, warnanya luwih putih timbangane susu, ketika dicium aromanya lebih wangi dibandingkan minyak kasturi. Sehingga telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam airnya punya aroma, punya warna, dan punya rasa. Selanjutnya, sumber air telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam sangatlah deras, karena bersumber dari sungai surga. Disebutkan dalam riwayat yang lain bahwa sungai tersebut bernama Sungai Al-Kautsar. Maka ada yang menafsirkan telaga ini adalah telaga Kautsar sebab dia berasal dari Sungai Al-Kautsar. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yashhabu fihi mizabani minal jannah." Di telaga tersebut ada 2 saluran air yang tersambung dari surga. Ada 2 mizab, 2 pralon, 2 saluran yang dia tersambung dengan surga. Beliau sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, "Yaghuttu fihi mizabani yamuddani minal jannah. Ahaduhuma min dhahabin wal akharu min warik." Di dalamnya ada 2 saluran yang memancarkan air dari surga. Yang satu berbahan emas, yang satu terbuat dari perak. Sehingga 2 peralon yang nyambung ke surga tadi berasal dari bahan emas dan perak. Dan ini menunjukkan bahwasanya suasana telaga itu adalah suasana yang indah. Karena airnya disediakan oleh Allah, air yang luar biasa indahnya. Dan sumbernya berasal dari sumber yang indah. Pancurannya 2 peralon yang berbahan emas dan perak, nyambung
ke sungai Kautsar yang ada di surga. Sehingga telaga ini sering juga diistilahkan dengan telaga Kautsar. Dan semua manusia, siapapun yang meminumnya, maka dia tidak akan kehausan selamanya. May yashrabu minha lam yadhma abada. Siapa yang minum air dari telaga ini, maka dia tidak akan kehausan selamanya. Nah, di sini banyak orang yang berusaha untuk mendapatkan telaga itu. Karena dengan semua kondisi yang ada, maka manusia berebut untuk mendapatkannya. Dan Allah sediakan ruang yang sangat luas. Lalu siapakah yang pertama kali mendatangi telaga itu? Dalam hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Awwalun nasi wurudan alaihi fuqara'ul muhajirin, asyu'su ru'usan, ad-dunsu thiyaban, alladzina la yankihuna al-mutana'imati wa la tuftahu lahum abwabus sudad." Orang yang pertama kali akan mengunjungi telagaku adalah fuqara'ul muhajirin, orang-orang fakir dari kalangan sahabat muhajirin. Asyu'su ru'usan, yang rambutnya acak-acakan, ad-dunsu thiyaban, yang pakaiannya juga acak-acakan, pakaiannya kumal. La yankihunal mutana'imat, mereka tidak menikahi wanita-wanita yang hidup dalam kemewahan. Sehingga ketika ngelamar, dia lihat potensi dirinya, cah kere kayak ini kok Arab dhuwur-dhuwur, golek wong wedok, akhirnya dia nyari yang biasa-biasa saja. La tuftahu lahum abwabus sudad, orang yang tidak dibukakan pintu apabila dia minta izin untuk masuk. Artinya dia orang yang dianggap sebagai manusia yang tidak punya status sosial di masyarakat. Baik. Sehingga orang miskin ini lebih dulu untuk menikmati telaga tersebut. Sebab ujian dia ketika di dunia dengan kemiskinan yang dia alami telah dia dapatkan sebelum orang-orang kaya di kalangan muhajirin. Demikian pula orang-orang miskin di kalangan muhajirin, mereka masuk surga sebelum orang kaya. Jaraknya berapa, Pak? 500 tahun. Dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Fuqara'ul muhajirin yadkhulunal jannah qabla aghniyaihim bi 500 sanatin." Orang fakir di kalangan muhajirin, mereka masuk surga sebelum orang kaya di kalangan muhajirin dengan jarak 500 tahun. Kenapa yang fakir, yang miskin masuk surga lebih dulu? Karena beban hisabnya lebih ringan. Sehingga manusia semakin banyak harta yang dia punya, maka dia akan menjalani beban hisab yang lebih panjang. Baik, memberi kesempatan bagi jamaah yang agak padat di sebelah utara. Silahkan maju Pak, merapat. Mohon bisa maju sedikit untuk memberi kesempatan yang menyusul masuk, atau bisa berpindah ke tempat yang lebih lega di sebelah selatan masjid. Kami persilakan. Boleh pindah. Masih ada tempat untuk bersandar di tembok di sebelah selatan. Masih ada space. Silakan. Baik, silakan. Boleh pindah ke selatan. Insya Allah sedaya keduman jajan ya. Ini kajian jasmani rohani. Baik. Sehingga semua manusia ingin untuk minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam situasi ketika mereka sudah berjemur di waktu yang panjang pada saat di padang mahsyar. Tapi ada sebagian orang yang ditolak dan tidak bisa mendekat ke telaga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Coba kita dengerin hadis ini, Pak. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Taridu alayya ummatil hawda
wa ana adzudun nasa anhu kama yadzudur rajulu ibila rajuli an ibili. Umatku menemuiku di telaga, umatku mendatangiku di telaga, dan aku menghalau mereka darinya sebagaimana seseorang menghalau onta orang lain dari ontanya. Diibaratkan oleh Nabi SAW, ada orang yang angon onta, ada orang mengembala onta, disediakan makanan atau minuman. Semua onta yang sedang berkerumun semuanya berdatangan. Untuk apa? Makan dan minum di wadah yang sudah disediakan. Si pemilik onta mengenali, ini ontaku, silahkan masuk. Yang ini bukan, dihalangi. Nabi SAW mengatakan, umatku semuanya mendatangiku untuk ke arah haud, dan aku menghalau sebagian di antara mereka sebagaimana seseorang menghalau onta orang lain. Qalu ya Nabi Allah ata'rifuna. Lalu mereka mengatakan, wahai Nabi Allah, tidakkah engkau mengenal kami? Qala na'am, lakum sima laysat li ahadin ghairikum tariduna alayya ghurran muhajjalina min atharil wudu. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, apakah anda mengenali kami? Beliau mengatakan, betul, kalian memiliki tanda. Apa tandanya? Tanda itu tidak dimiliki oleh umat yang lain. Tariduna alayya, kalian mendatangiku dalam keadaan ghurran muhajjalin, cerah di wajah dan cerah di tangan kaki. Ghur itu cerah di bagian muka, muhajjal itu cerah di bagian ujung-ujung badan. Ujung badan itu tangan dan kaki, sehingga siku sampai jari, kemudian mulai dari atas tumit sampai ujung kaki bersinar, warna cerah, bersinar terang, ghurran muhajjalin. Kenapa? Min atharil wudu, karena pengaruh dari wudu. Dan hadis ini dalil, hadisnya riwayat Muslim. Hadis ini dalil orang yang enggak pernah sholat berarti bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena umat Muhammad itu punya tanda cerah di muka, tangan dan kakinya. Dan orang yang tidak pernah sholat, dia bukan umat Muhammad SAW. Lu kenapa Pak? Wong ratau sholat kan mesti ratau wudu. Napa tumon ratau sholat rajin wudu? Beli tonggo kaya ngono Pak. Rajin wudu tapi ratau sholat. Ada. Nah, biasanya kalau dia nggak sholat, tidak pernah Pak nyentuh air wudu. Makanya orang yang tidak pernah sholat, sampaikan kepada mereka, sampean KTP ini Islam, nek gak sholat bukan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, bila perlu disampaikan ketika khutbah Id ya. Karena kalau pas hari raya itu kan sing ra tau sholat teko nggih Pak. Apa meneh nek pas raya bodoget besar, nanti keduman daging. Sehingga sampaikan kepada masyarakat, wahai kaum muslimin, sapa sing ra sholat bukan umat Muhammad meskipun KTP-nya Islam. Sebab orang di akhirat tidak bisa bawa KTP. Ini identitas saya, agama Islam. Boleh masuk? Gak boleh. Ratau sholat. Penandanya apa yang dikenali oleh Rasulullah SAW dari umat beliau? Ghurran muhajjalin, cerah di muka, tangan dan kakinya. Lalu beliau mengatakan, wala yasuddanna anni ta'ifatun minkum fala yasilun. Ada beberapa orang yang dihalangi sehingga dia tidak bisa mendekatku. Fala yasiluna, mereka tidak bisa sampai kepadaku. Fa'aqulu, maka aku sampaikan, ya Rabbi haula'i min ashabi. Ya Allah, mereka itu adalah sahabatku. Fayujibuni malakun, kemudian ada malaikat yang memberikan jawaban. Wa hal tadri ma ahdatsu ba'dak. Kamu tidak tahu perbuatan apa yang mereka lakukan setelah kamu meninggal dunia. Dan yang dimaksud di sini adalah orang-orang yang melakukan penyimpangan sehingga dia mengubah ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengubah ajaran itu ada dua bentuk, Pak.
Pertama, mengurangi sehingga yang bagian dari ajaran tidak diakui. Ini mengurangi. Yang kedua, nambah-nambahi. Yang bukan ajaran dianggap sebagai ajaran. Sehingga ketika itu ditinggalkan, masyarakat tidak terima karena ini dianggap sebagai bagian dari ajaran Islam. Dua hal ini masuk dalam kategori ahdatsu ba'dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, membuat hal yang baru setelah wafatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena itu jamaah yang dimuliakan Allah, dari sini para ulama mengatakan orang yang dulu ketika hidup di dunia tidak minum sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka besok di yaumil akhir dia tidak diizinkan untuk minum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka telaga beliau disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika di dunia, bentuknya adalah ajaran beliau, sunnah beliau. Sehingga siapa yang berusaha untuk mempelajari sunnah beliau, meniti dan mengikuti bagaimana ajaran beliau, hakikatnya orang ini sedang minum telaga sunnah yang disediakan oleh Allah di muka bumi. Dan besok di yaumil akhir dia diizinkan untuk minum telaganya Nabi SAW di akhirat. Sebaliknya, orang yang gak senang dengan sunnah Nabi SAW, maka besok ketika di akhirat tidak diizinkan untuk minum telaganya Nabi SAW. Dicatat bagian ini, Pak. Siapa yang tidak minum sunnah Nabi ketika di dunia, besok di akhirat tidak diizinkan untuk minum telaganya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baik. Maka ada beberapa orang yang tidak diizinkan untuk minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Para ulama menyebutkan ada 3 kelompok yang enggak boleh minum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama, orang kafir. Semua orang yang mati kafir, maka besok di yaumil akhir dia tidak bisa meminum telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena di antara keistimewaan telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah siapa yang meminumnya maka dia tidak akan kehausan selamanya. Man syariba lam yadma abada. Siapa yang meminumnya dia tidak akan kehausan selamanya. Sementara orang kafir ketika dihukum di neraka dalam kondisi apa? Dalam kondisi apa? Serba haus. Sehingga mereka itu minta kepada malaikat agar diberi minum oleh Allah. Mereka juga minta kepada ahlul jannah, an afidu alaina minal ma, tuangkan air sedikit kepada kami. Tapi penduduk surga tidak mengizinkannya. Mereka mengatakan Allah mengharamkan hal ini untuk kalian. Kemudian disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada saat mereka minta minum, disediakan oleh Allah minuman yang sangat panas. Tapi karena mereka merasa kehausan, akhirnya mereka berusaha untuk meminumnya. Bagaimana cara mereka minum? Fasyaribuna syurbal him. Mereka minum itu seperti cara minumnya al-him. Him ini apa, Pak? Onta. Him dalam bahasa Arab artinya onta. Biar caranya onta itu ngombe. Sakwar disedot sak banyak-banyaknya. Padahal yang dia sedot itu adalah minuman yang panas, yang isinya adalah entah nanah, darah yang mendidih, dan apapun yang baunya luar biasa. Tapi karena manusia dalam kondisi kehausan ketika dihukum di neraka, mereka minum sekuatnya. Padahal itu tidak membuat mereka semakin hilang hausnya, tapi justru semakin haus. Makanya makanan di neraka itu kata Allah, la yughni min ju', tidak bisa menghilangkan rasa lapar. Buat dipangan saoke-oke tetap malah tambah tersiksa orangnya. Baik. Orang kehausan di laut, kanan kirinya penuh dengan air. Kalau diminum gimana, Bang?
makin haus. Makanya ujian ketika orang itu berada di tengah laut, tidak ada makanan dan tidak ada minuman, lebih parah ketika tidak ada minuman. Siksa dia. Sehingga saat hujan itu anugerah yang besar, ditadai kemudian diminum. Nah, selanjutnya yang kedua, di antara orang yang tidak bisa mendekat ke telaganya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam adalah ahli bid'ah yang besar. Yang dimaksud ahli bid'ah yang besar itu apa, Pak? Bid'ah dalam pemikiran, sehingga dia punya akidah yang menyimpang, punya pemahaman agama yang menyimpang. Itu yang dimaksud dengan bid'ah yang besar. Sebagaimana kata Al-Qurtubi, beliau menyebutkan bahwa ahli bid'ah yang dimaksud adalah pelaku bid'ah yang besar. Contohnya kelompok Khawarij. Contoh yang lain Mu'tazilah. Contoh yang lain Syiah Rafidhah. Termasuk orang-orang yang punya penyimpangan yang lainnya seperti Jahmiyah, Qadariyah. Apalagi ketika kelompok itu sudah sampai pada tingkatan dinilai kafir oleh para ulama. Jadi kalau kita perhatikan begini, Pak, kelompok yang menyimpang di tengah kaum muslimin itu latar belakangnya ada dua. Ada kelompok yang menyimpang karena latar belakang politik. Contohnya apa, Pak? Syiah dan Khawarij. Ini menyimpang karena latar belakang politik, sehingga gak terima dengan masalah ini, akhirnya bentuk kelompok sendiri, terus berontak. Maka dia menjadi sempalan karena latar belakang politik. Yang pertama muncul Khawarij, kemudian setelah itu disusul dengan lawannya Khawarij, namanya Syiah. Nah, Syiah ini yang bertahan sampai sekarang, dan Khawarij ada di zaman saat ini, tapi lebih sedikit dibandingkan Syiah. Yang kedua, ada kelompok yang menyimpang yang latar belakangnya pemikiran. Jadi menungso mikir kebablasan sampai akhirnya dia menyimpang. Pertama kali yang muncul di masa silam adalah kelompok Qadariyah. Kelompok ini sudah ada di zaman Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Karena itu kelompok Qadariyah dinilai keluar dari Islam oleh Ibnu Umar. Sampai Ibnu Umar mengatakan kepada orang yang berkonsultasi kepada beliau tentang keberadaan kelompok Qadariyah, beliau mengatakan, akhbirhu fa inna Ibnu Umar bari'un min. Sampaikan kepadanya bahwasanya Abdullah bin Umar beda agama dengan orang ini. Abdullah bin Umar beda agama dengan orang ini. Kalau sudah disebut beda agama, sekarang bandingkan agama dia atau agama Ibnu Umar yang lebih benar? Agamanya Ibnu Umar. Baik, ini kelompok yang kedua. Makanya waspadai jamaah sekalian, aneka kelompok yang menyimpang yang terjadi di masyarakat. Cara nitennya kayak gini, Pak, gampang sekali ya. Islam itu kan agama yang tidak bersandar pada person tertentu. Sudah? Makanya Islam itu tidak disebut sebagai Muhammadi, agama Muhammad, tidak, tapi disebut dengan agama Islam. Sehingga Allah Subhanahu wa ta'ala memberi nama kita dengan nama resmi sebagai kaum muslimin. Nama resmi kita dalam Al-Quran itu kaum muslimin. Allah berfirman, millata abikum Ibrahim huwa sammakumul muslimina min qablu wa fi hadha. Ini adalah ajaran ayah kalian, yaitu Ibrahim. Dialah zat yang memberikan nama kalian sebagai kaum muslimin min qablu wa fi hadha, dalam kitab sebelumnya, yaitu dalam Taurat dan Injil, wa fi hadha, dan dalam kitab ini, yaitu dalam Al-Quran. Maka nama resmi kita apa, Pak? Nama resmi kita apa? Muslimun, kaum muslimun. Itu nama resmi kita. Itulah nama yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk kita. Sehingga kita ketika menyebut identitas, maka kita menyebutnya saya kaum muslimin.
wa ana minal muslimin. Saya bagian dari kaum muslimin. Tidak dikembalikan kepada tokoh tertentu atau daerah tertentu. Berbeda dengan kelompok-kelompok yang menyimpang. Pasti dia dikembalikan ke nama tokoh tertentu. Contohnya apa, Pak? Jahmiyah. Aliran Jahmiyah. Kenapa kok dia disebut Jahmiyah? Karena dikembalikan kepada tokohnya Jaham bin Safwan. Ada kelompok yang lain. Contohnya apa? Karramiyah. Karena dia dikembalikan kepada tokoh besarnya Ibnul Karram. Dan seterusnya. Maka kelompok-kelompok ini dikembalikan kepada nama identitas tertentu. Sedangkan Islam tidak punya. Islam kembali kepada zat yang memberikan nama resmi, yaitu kaum muslimin. Baik. Makanya kalau ada orang, saya penganut ini, penganut ini, penganut ini. Misalnya, yang saya penganut ajaran Tijani, saya penganut ajaran An-Nadir, saya penganut ajaran Naksabandi. Tanyakan kepada mereka, kelompokmu itu muncul tahun kapan? Kelompok saya muncul tahun ini. Apa nasib kaum muslimin yang dia sudah meninggal sebelum kelompokmu muncul? Paham ya? Bagaimana nasib kaum muslimin yang dia meninggal sebelum kelompok kamu muncul? Jika kelompok kamu dianggap yang paling benar, semuanya kelompok kamu masuk surga, sedangkan selain itu tidak masuk surga, bagaimana nasib kaum muslimin yang terlahir sebelum kamu? Bingung dia. Padahal para sahabat itu, mereka berdakwah, mereka hidup beragama, sampai mereka meninggal dunia, belum ada kelompok-kelompok itu. Kelompok itu baru muncul rata-rata pasca zaman sahabat, mulai dari Qadariyah, Khawarij dan seterusnya, sampai sekarang jadi banyak sekali namanya. Baik. Makanya identitas kita bukan identitas kepada kelompok, tapi identitas kita adalah Islam. Siapakah Bapak? Saya namanya ini. Bapak dari kelompok mana? Saya Muslim. Sebab nama resmi kita yang disebutkan dalam Al-Quran adalah Muslim. Nah, selanjutnya yang ketiga, di antara orang yang dia tidak diperbolehkan untuk minum dari telaga Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah orang yang berbuat zalim. Zalimun, orang-orang yang berbuat zalim, baik di kalangan penguasa yang zalim atau orang-orang yang dia punya karakter jahat sehingga suka menzalimi orang lain. Maka orang seperti ini nanti tidak akan mendapatkan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana yang disebutkan dalam hadis riwayat Muslim, Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, pada waktu ada orang yang dihalangi untuk mendekat kepada telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, beliau mengatakan, innahum minni, mereka itu umatku. Fayuqal, maka disampaikan kepada beliau, innaka la tadri ma amilu ba'dak. Wahai Muhammad, kamu tidak tahu apa yang telah mereka kerjakan setelah kamu meninggal dunia. Sehingga bagian dari umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam terhalangi untuk mendapatkan telaga karena orang ini telah melakukan perbuatan maksiat dan dosa yang sampai pada tingkatan dolim besar, sehingga dia tidak diizinkan untuk menikmati telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Wallahu a'lam. Nah, selanjutnya jemaah di belakang Allah Subhanahu wa taala, ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan agar kita bisa mendapatkan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa amalan yang bisa kita lakukan untuk mendapatkan telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama, hendaknya kita menjaga wudu. Hendaknya kita menjaga wudu. Lakukan wudu dengan sempurna. Jangan sampai ada anggota wudu yang kurang. Sebab jika ada anggota wudu yang kurang,
maka wudu kita tidak diakui. Kalau tidak diakui, tidak memberikan pengaruh sama sekali. Misalnya pripun Pak, sikut garing. Contoh yang lain, tungkak garing. Ada orang wudu kok sikute garing, tungkake garing, padha karo boten wudu. Kalau sama dengan orang yang tidak wudu, maka wudunya tidak diakui. Wudu yang diakui yang bagaimana? Wudu yang sah. Dan kalau dia wudunya sah, maka nanti di hari kiamat bisa menghasilkan cahaya di muka dan tangan kakinya. Ghurran muhajjalin. Makanya kalau ada orang kok wudu kemudian nyuwun sewu nggih, saat narik baju ya, karena rodok berlemak, akhirnya kangelan, orang sampai ndur, terus dia wudu. Sering sekali saya lihat itu. Ada orang wudu pakai baju lengan panjang atau pakai jaket, cuman ditarik sampai sini. Akhirnya saat dia cuci tangannya, sikunya garing. Nah, wudu seperti ini statusnya wudu yang batal, dan wudu ini tidak diakui. Ada juga orang yang wudu ketika cuci kaki, keran dibuka, mau maju mundur, kiwa tengen, kiwa tengen, kiwa tengen, ya, ping telung. Tapi tungkae garing, karena nggak digosok. Dia nggak gosok, cuman maju-maju saja kakinya, disiram bagian depan, tungkae garing. Apa hukum wudu seperti ini? Batal. Nabi SAW pernah dari kejauhan melihat ada sahabat yang wudu tapi tungkae garing. Maka beliau berteriak dari jauh, karena waktu itu sedang safar. Beliau mengatakan, wailun lil aqabi minan nar, cilaka tungkak-tungkak menyemplung neraka. Kok ada tungkak nyemplung neraka Pak? Karena tungkae garing nalikane wudu. Sehingga mereka pada saat wudu buru-buru yang jumlah airnya itu terbatas, sampai cuma disiram bagian depan, belakangnya tidak disiram. Nabi SAW mengingatkan dari jauh sambil teriak, wailun lil aqabi minan nar, cilaka tungkak-tungkak yang akan nyemplung neraka. Jenengan tulisi ya peringatan seperti ini di tempat wudu. Celaka tungkak nyemplung neraka. Belum pernah kan ada tempat wudu yang ada peringatan kayak gitu? Adanya kan hemat air, matikan keran, jangan bunyikan petasan kan itu. Tapi kalau sampai peringatan jangan sampai wudunya batal, kita belum pernah lihat. Nah itu mungkin sesekali dikasih peringatan ya. Awas, wudu tidak sempurna, batal, tidak sah. Perhatikan sikut dan tungkak, sehingga orang akan ketika berwudu dia perhatian, sebab bagian ini yang sering jadi korban. Baik, Nabi SAW bersabda bahwa beliau mengenali umatnya melalui penanda di muka, tangan, dan kakinya. Mereka bersinar. Pak, apakah umat yang lain tidak punya seperti itu? Jawabannya tidak punya. Hanya umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, innama yub'atsu ummati ghurran muhajjalina min atharil wudu. Umatku dibangkitkan oleh Allah dalam keadaan muka dan tangan kakinya bersinar disebabkan karena pengaruh dari wudu. Nah, selanjutnya, agar kita bisa mendapatkan telaga Nabi SAW, yang kedua adalah banyak bersabar terhadap sikap pemerintah yang dolim. Banyak bersabar terhadap sikap pemerintah yang dolim. Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari pernah menyebutkan tentang realita yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Beliau menyebutkan tentang realita yang nanti akan terjadi di akhir zaman. Beliau bersabda, innakum satarawna ba'di atharatan syadidatan. Setelah aku meninggal dunia, kalian akan banyak sekali melihat
atharatan syadidatan, atharah yang sangat parah. Yang dimaksud dengan atharah artinya adalah orang yang suka mementingkan diri sendiri. Setelah aku meninggal dunia, kalian akan melihat ada banyak sekali orang yang mementingkan dirinya sendiri. Fasbiru, maka bersabarlah kalian. Ada orang yang kabeh itu dijukui dewe, dikuasai dewe, ya, sehingga dia menjadi orang yang paling berkuasa dalam harta di daerahnya. Semua dikuasai sendiri. Nabi SAW meminta fasbiru, bersabar. Hatta talqawallaha wa rasulahu sallallahu alaihi wasallam alal haud. Sampai kalian nanti ketemu Allah dan ketemu Rasulnya sallallahu alaihi wasallam di telaga. Ya. Artinya begini, keberadaan pemimpin yang serakah lalu menguasai segalanya untuk kepentingan pribadinya, itu sudah menjadi sunnatullah dalam kehidupan manusia. Artinya ya rata-rata pemimpin seperti itu. Meskipun ada yang baik, tapi rata-rata seperti itu. Dan Nabi SAW minta kepada kita bersabar kalau menjumpai seperti itu. Bersabar. Udah, serausa patuh, rausa demo, rausa, bersabar sampai nanti kamu ketemu Allah dan Rasulnya SAW di telaga. Sehingga di sini memberikan motivasi agar kita, ya, agar kita lebih banyak bersabar terhadap kezaliman yang dialami oleh pemimpin. Baik. Selanjutnya, Nabi SAW juga menjanjikan kepada orang yang bersabar terhadap pemimpinnya, maka dia akan mendapatkan telaga dari Nabi SAW. Dalam hadis dari Ka'ab bin Ujrah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, "A'adzakallahu min imaratis sufaha." Semoga Allah melindungimu wahai Ka'ab dari keberadaan pemimpin-pemimpin yang bodoh. Qala wa ma imaratus sufaha? Lalu Ka'ab bertanya, apa yang dimaksud dengan imaratus sufaha? Pemimpin-pemimpin yang bodoh itu ya Rasulullah. Qala, beliau bersabda, umara'u yakununa ba'di. Para pemimpin setelah aku meninggal, la yaqtaduna bihadi. Dia tidak mengikuti petunjukku. Wala yastannuna bisunnati. Dia tidak mengikuti sunnahku. Faman saddaqahum bikadzibihim wa anahum ala dzulmihim faulaika laisu minni. Barang siapa yang mendukung mereka, membenarkan kedustaan mereka, membantu kezaliman mereka, maka orang ini bukan bagian dari golonganku. Walastu minhum, dan aku bukan bagian dari mereka. Wala yariduna alayya haudi. Orang ini yang ngekor pemimpin yang dolim tadi, dia tidak akan bisa mendatangi telagaku. Lalu beliau menyampaikan, wa man lam yusaddiqhum bikadzibihim. Siapa yang tidak membenarkan kedustaan mereka, wala yu'inhum ala dzulmihim, tidak membantu kezaliman mereka, faulaika minni wa ana minhum, maka mereka bagian dariku dan aku bagian dari mereka. Wa sayaridu alayya haudi, dan mereka akan bisa menjumpaiku ketika di telaga. Masya Allah. Sehingga saat menjumpai kejadian seperti itu, kita diminta oleh Nabi SAW, sabar, kamu nggak usah dukung, tapi jangan berontak. Dukung dengan tidak berontak, tidak mendukung dengan tidak berontak, itu dua hal yang berbeda. Sehingga sabar dalam arti jangan berontak. Pokoknya yang penting jangan rame, tenang saja, sudah. Namun jangan dukung. Sabar dalam posisi seperti ini, maka nanti akan ketemu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik. Selanjutnya, amalan yang ketiga. Hindari semua perbuatan yang tidak sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam.
Hindari perbuatan yang tidak sesuai ajaran Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam beragama, baik dalam beribadah maupun dalam urusan yang lain, berakidah dan yang lainnya. Di sini saya bacakan keterangan yang disampaikan oleh Ibnu Abdil Bar, seorang ulama besar dalam mazhab Maliki. Beliau mengatakan, "Kullu man ahdatsa fid dini fahuwa minal matrudina 'anil haudi." Semua orang yang melakukan perbuatan dalam agama yang tidak ada panduan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Tahu banget tadi ini ya. Itu nek bahasa lebih singkatnya itu adalah siapa yang berbuat bid'ah gitu. Dalam kurung gitu. Tapi nek nyinggung masalah ini sensitif, makanya saya buat bahasa yang berbeda. Nek nyebut bid'ah kan enak kan. Setiap orang yang melakukan hal yang tidak dianjurkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, fahuwa minal matrudina 'anil haud. Maka termasuk orang yang terusir dari telaga. Kal khawarij war rawafid wasairi ashabil ahwa, seperti khawarij, kemudian ar-rawafid orang Syiah, dan semua penganut bid'ah yang lainnya. Wa kadzalika dzalamah al-musrifun fil jawri wa tamsil haqqi al-mu'linuna lil kabair. Demikian pula orang-orang dolim yang bertindak melampaui batas ketika mendolimi orang lain, memadamkan kebenaran, al-mu'linuna lil kabair, dan dia terang-terangan melakukan perbuatan dosa besar. Orang kayak gini tidak mendapatkan kesempatan masuk ke telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala dengan adanya dakwah sunnah, mengajak masyarakat untuk memanusiakan dirinya sendiri. Dengan cara apa? Menjadikan dia menyadari saya umat Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga harus mengikuti sunnah beliau ketika di dunia. Semoga nanti di akhirat kita bisa minum telaga Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, siapa yang ingin ketemu Rasulullah? Semuanya. Semuanya ingin ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Syaratnya apa untuk ketemu beliau? Syaratnya apa? Semua yang bisa datang ke telaga bisa ketemu beliau. Sehingga hindari semua perbuatan yang menyebabkan orang itu terhalangi dari telaga. Sebagaimana yang tadi sudah kita bahas. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khair Ustaz Amir Bait yang menyampaikan mengenai materi kita. Kutunggu engkau di telagaku. Dan untuk selanjutnya kita bisa berehat sejenak selama 15 menit dan panitia menyediakan minum dan coffee break ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Masih betah belajar nggak? Masih? Baik, yang belakang tolong konsentrasi ya, fokus. Karena yang di belakang ada arisan, Pak. Baik.
Coba kita lanjutkan dengan sesi mendengarkan masukan dari jamaah dan juga pertanyaan dari jamaah. Yang pertama tadi beliau menanyakan tentang koperasi simpan pinjam dan penyediaan jasa serta sembako lalu menghasilkan SHU. Apakah SHU-nya ini halal? Beliau tadi sudah memberikan klasifikasi sumber pendapatan dari unit koperasi ini beragam. Ada yang riba dan ada yang halal. Sehingga bercampur antara harta halal dengan harta haram. Kalau harta halal bercampur dengan harta haram, statusnya jadi apa? Hah? Jadi halal campur haram jadi halam. Kalau saya punya daging sapi sekilo, kemudian saya blender. Kemudian ada daging babi saon, terus di blender, dicampur, ya, jadi rata. Saya ngambil saon, halal atau haram? Haram? Haram. Kenapa? Karena dia bercampur. Baik. Saya punya uang 1 juta, pecahan 100.000 1 juta, halal. Dan saya punya uang pecahan 100.000 sebanyak 1 juta, haram dari riba. 2 juta ini saya masukkan, tak blender sempurna. Kemudian saya mengambil 1 lembar 100.000. Ini halal atau haram? Syubhat. Halal plus haram jadi syubhat. Baik. Kita perlu membedakan antara halal haram karena zatnya dan halal haram karena cara mendapatkannya. Untuk kaidah daging tadi, ini berlaku pada halal haram karena zatnya. Benda yang halal karena zatnya, jika dicampur dengan benda yang haram karena zatnya, misalnya ya, segelas teh saya campur dengan segelas khamr, lalu saya aduk sempurna, kemudian saya ambil 1 sendok, haram semuanya. Sebab yang halal ketika bercampur dengan yang haram, maka semuanya jadi haram. Dipahami ya? Kenapa? Karena ini haram zatnya. Ini berbeda dengan haram karena cara mendapatkannya. Kalau haram karena cara mendapatkannya, keberadaan sesuatu yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Keberadaan sesuatu yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Sehingga ketika saya punya uang 1 juta halal dicampur dengan uang 1 juta haram, meskipun warnane podo, terus dikopiok ya, sempurna, lalu saya ngambil 100.000, ini halal atau haram? Selama tidak lebih dari 1 juta yang halal, maka yang saya ambil ini halal. Nah, ini ilustrasi seperti ini bisa kita gunakan untuk menjawab apabila ada sebuah unit usaha, ada sebuah perusahaan yang pendapatannya ada yang halal, ada yang haram. Maka keberadaan pendapatan yang haram tidak menyebabkan yang halal jadi haram. Terus gimana Pak? Kalau jenengan terlibat dalam hal ini, lihat mana yang dominan. Kalau yang haram lebih banyak, berarti kotorannya lebih banyak. Sehingga jangan ikut terlibat di situ. Tapi jika yang halal lebih banyak, silahkan bertahan. Bapak boleh bertahan di situ untuk nanti mendapatkan yang halal. Karena itu jika dalam koperasi ini hasil dari jual beli sembako, hasil dari jual beli jasa itu lebih banyak daripada hasil dari simpan pinjam, silahkan bertahan. Dan sebaliknya, kalau hasil simpan pinjam lebih banyak, jenengan mengundurkan diri. Tapi kan wajib ikut berarti pasang iuran apa namanya kalau koperasi? Iuran wajib ya. Hanya yang wajib saja yang jenengan setorkan, selebihnya Anda tidak setor. Dan nanti SHU-nya tidak perlu diterima karena dominan haram. Wallahu alam. Nyuwun tolong ya, ini bapak-bapak di sini kan banyak yang jadi ketua RT. Mulai dari ujung sampai ujung ini ketua RT semua ini. Ya.
tolong di RT-nya jangan ada koperasi simpan pinjam. Mari kita perangi bersama praktek riba yang berada di masyarakat. Tapi ini wis ono pripun, Pak? Nah, kalau yang sudah ada, jenengan nasihati RT-nya. Barangkali ada yang lebih tinggi daripada Pak RT ya. Ada yang lebih tinggi dari Pak RT di sini? Misalnya mertuanya Pak RT kan lebih tinggi dari Pak RT. Dikandani anak menantunya, jangan mengadakan koperasi simpan pinjam, karena koperasi simpan pinjam itu riba, dosa besar. Kalaupun alasannya dari mana kas RT kalau nggak boleh ada simpan pinjam, mudah saja, kumpulkan iuran dari warga RT, jadikan sebagai kas, insya Allah itu sudah cukup. Apalagi kas RT kan kadang tidak banyak dibutuhkan. Wallahu a'lam. Baik, demikian tadi jawaban dari beliau. Kami beri kesempatan satu penanya dari akhwat. Bisa minta tolong panitia? Ada. Ada yang mau tanya? Panitia akhwat ada? Ini nih. Ya, minta tolong diberikan mic-nya. Mohon untuk namanya Ibu dan asalnya dari mana, dan langsung pada pertanyaannya. Bertanya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ibu Agustina Uli Siregar. Asal dari Bandung. Oh, Bandung. Tadi bapak suami saya tadi dapat door prize. Berarti door prize-nya satu aja ya, Bu? Ya, ya. Ya, saya mau menanyakan yang berkaitan dengan tema yang tadi sampaikan oleh Pak Ustadz. Dan saya merasa terharu dengan telaga Rasulullah Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Semoga saya dapat masuk dalamnya, Pak, dan menikmati. Insyaallah, semoga kita semuanya bisa mendapatkan telaga Nabi SAW, ketemu dengan Rasulullah SAW di telaga. Terima kasih, Pak. Insyaallah. Yang saya takutkan, Pak, kan salah satunya itu yang tidak termasuk dalam golongan yang bisa meminum air tersebut adalah pelaku bid'ah. Dan maaf, saya sebagai orang awam, yang saya ketahui itu di Islam itu ada dari keyakinan NU dan Muhammadiyah. Dan dalam masalah ini, Pak, ada seorang putra saya sudah meninggal dunia. Dan saya ragu pada saat di masa hidupnya almarhum mungkin pernah sering tertinggal sholat wajibnya, Pak. Dan saya sering ikut juga kajian di Nahdlatul Ulama. Saya menanyakan kepada Ustadz di sana karena saya mendengar arahan dari Ustadz lainnya bahwa ahli waris kita yang telah meninggal dunia bisa kita kodokan sholat wajibnya apabila kita ragu pada saat almarhum atau almarhum masih hidup, banyak sholatnya yang tertinggal. Dan selama ini saya lakukan itu, Pak. Saya lakukan. Saya takut dan dari pihak pernah saya tanyakan dari Ustadz yang kaji bahwa itu adalah mengada-ngada. Dan bagaimana Pak selanjutnya? Apakah saya lanjutkan atau berhenti? Terima kasih, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Baik. Barakallahu fikum. Semoga putra ibu mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, diampuni dosanya. Demikian pula kaum muslimin yang lainnya. Baik, kalau kita membahas tentang amal dihadiahkan untuk orang lain. Apakah bisa menghadiahkan amal untuk orang lain? Para ulama membagi seperti ini. Amal itu ada yang bisa diwakilkan dan ada yang tidak bisa diwakilkan. Contoh yang bisa diwakilkan apa, Pak? Sedekah itu bisa diwakilkan. Misal, jenengan punya uang lalu pingin bayar zakat atau bayar sedekah. Tinggal di sebuah kota yang kanan kirinya orang kaya. Maka kalau nyari orang miskin, kangelan. Ya, karena kanan kirinya orang kaya.
Seperti di beberapa negara kaya, golek wong kere kangelan, Pak. Insyaallah. Qatar itu kan golek wong kere kangelan. Abu Dhabi Arab golek wong kere kangelan, Pak. Maka orang seperti ini ketika mau sedekah dititipkan ke keluarganya yang ada di Indonesia. Transfer dikirim ke keluarganya yang ada di Indonesia. Tolong, ini sedekah dari saya, ini zakat dari saya. Kamu salurkan kepada orang miskin yang ada di kampung. Nih di Indonesia golek wong miskin kangelan buatan, Pak. Hah? Kangelan, ya. Pura-pura miskin. Angel golek wong kere ini, Masya Allah. Itu cita-cita kita ya, insya Allah. Baik. Sehingga dalam kasus ini sedekah dan zakatnya diapakan? Dititipkan. Amal seperti ini ulama mengatakan boleh dihadiahkan kepada mayit. Sebagaimana ketika orang itu masih hidup, dia bisa dititipkan ke orang lain. Berarti ketika orang yang sudah meninggal bisa diwakili oleh orang lain. Kurban, sedekah, haji, umroh, ini bisa dibadalkan. Karena itu amal seperti ini bisa dihadiahkan untuk orang lain. Baik. Yang kedua, amal yang tidak bisa diwakilkan ke orang lain. Contohnya apa? Maca Quran. Maca Quran itu bukan sakit diwakilkan. Kalau mempelajari Al-Quran bisa diwakilkan. Misalnya, Pak, tolong saya diajari. Nah itu bisa diwakilkan ke orang lain. Karena dia sendiri nggak bisa belajar sendiri. Maka dia nyuruh orang lain. Atau mengajarkan Quran bisa diwakilkan. Saya sebagai pengajar hari ini nggak bisa masuk. Saya suruh Pak Budi tolong wakili saya ngajar Quran. Itu bisa. Tapi kalau membaca Quran nggak bisa diwakilkan. Sehingga ada orang yang Ramadan saking kesete menungso iki sampai ngongkon bojone, "Mbok aku diwakili khataman sak juz." Kok enak. Nek ra maca ya ora entuk ganjaran. Sehingga kalau orang itu tidak bekerja sendiri, dia tidak bisa mendapatkan pahala. Contoh yang lain adalah sholat. Sholat itu tidak bisa diwakilkan. Ada orang berangkat ke masjid, kemudian ketemu koncone tetek ning gerdu. Arab ning di arab ning masjid. Ya le aku titip salam karo Allah. La haula wala quwata illa billah. Lawakmu piye? Aku lagi mager. Mager napa, Pak? Malas gerak. Nek wong ora salat, dia tidak akan mendapatkan pahala salat dan tidak bisa diwakilkan. Aku diwakili ya. Jadi kowe engko salat dhuwur ping pindho. Bisa nggak pakai gitu? Nggak bisa. Sehingga kalau ada orang yang sholat 2 kali, yang satu untuk dia, yang satu untuk temannya yang tadi minta diwakilkan, nggak diterima. Karena ibadah seperti ini tidak bisa diwakilkan. Contoh, Pak, jenengan sekarang berada di Masjid Al-Aman. Lalu ditelepon sama saudara yang ada di Jakarta. Mas, tolong ya, saya diutangi, ditalangi, sampai nyemplungi infak ke masjid 100.000. Gue duit ora? Nggawa. Buka dompet gue 100.000. Dicemplung atas nama saudara yang di Jakarta. Hanya lewat telepon. Dan itu pun utang. Boleh nggak kayak gini? Boleh. Karena amal ini bisa diwakilkan. Nanti setelah jenengan ketemu dia, dibayar. Baik transfer boleh atau tunai silahkan. Itu bisa, Pak. Nek sholat boten saged. Makanya nggak bisa. Tolong jenengan sholat duha atas nama saya, kok tak bayar 5.000 per 1 rakaat. Ada orang yang seperti ini jadi proyek, Pak. Jadi proyek. Sehingga pada saat keluarganya itu meninggal, ada yang lama nggak sholat. Simbah kulon ini boten sholat wis 5 tahun. Terus datang ke pondok. Orang sholat 5 tahun. 5 ping 300 swidak. Ping. Sehari ini pinten? 5. 300 swidak ping selawe. Pinten nih? Ya. Sekian ya. Dan itu hitungannya per rakaat. Tarifnya itu per rakaat.
Makanya sholat subuh kalau sholat duhur, larang sholat duhur. Tapi rano kunute Pak. Kunute iki larang. Ono regane meneh. Plus tarif kunut. Tambah sambel kan gitu. La haula wala quwata illa billah. Itu sampai jadi proyek di sebuah pesantren. Sehingga kemudian orang ini punya kewajiban sholat sekian kali sholat. Duhur sekian puluh kali, asar sekian puluh kali, langsung disebar ke santrinya. Kamu nanggung 10 sholat duhur. 1 rakaat dibayar 5.000. Ya. Peng 40 kan lumayan. Santri Pak, seneng. Yang kayak gini percuma saja. Sebab yang namanya amal sholat tidak bisa diwakilkan. Nah sekarang ibu sudah bisa paham ya. Berarti kira-kira kalau yang bersangkutan tidak sholat bisa nggak digantikan? Ya, nggak bisa. Kullu nafsin bima kasabat rahinatun. Masing-masing jiwa tergadaikan dengan perbuatannya sendiri. Apabila yang seperti ini bisa dilakukan, tentu Nabi Muhammad SAW akan mewakili amal seluruh umatnya yang malas. Karena cintanya beliau terhadap umatnya. Pembelaan beliau kepada Abu Talib itu luar biasa. Sampai ketika Abu Talib radhiyallahu anhu tidak mau untuk mengatakan masuk Islam, Nabi SAW sedih. Sehingga wafatnya Abu Talib itu disebut sebagai tahun kesedihan. Sebutannya apa? Amul Huzni. Tahun kesedihan. Nabi SAW mengalami kesedihan yang luar biasa. Paman beliau yang membela beliau, melindungi keselamatan beliau dari serangan orang-orang musyrikin, ternyata tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Tapi Nabi SAW nggak bisa. Baik paman, la ilaha illallah saya wakili. Asyhadu la ilaha illallah. Nggak bisa Pak. Asyhadu an la ilaha illallah diwakili oleh keponakannya yang merupakan seorang nabi untuk pamannya, itu tidak bisa. Sebab iman tidak bisa diwakilkan. Sebagaimana sholat tidak bisa diwakilkan. Maka yang seperti ini ya, masing-masing nanggung amalnya sendiri-sendiri. Terus apa solusinya Pak? Kalau saya tidak bisa mensolatkan anak saya, jenengan perbanyak mendoakan yang sudah meninggal. Ya Allah, ampunilah anak saya, ampunilah bapak saya, ampunilah ibu saya, atau siapapun di antara keluarga yang mendahului kita, sementara dulu dia punya banyak pelanggaran, baik meninggalkan kewajiban atau melanggar larangan, sehingga kita berharap semoga ampunan itu datang dari Allah, sehingga kita bisa ketemu kembali dengan mereka besok di akhirat insya Allah. Nah, baik, akan kami bacakan pertanyaan yang melalui kertas. Nah, pertanyaan yang pertama, bagaimana dengan kegiatan baiat yang dilakukan sekelompok manusia yang mengatasnamakan kelompok tertentu yang nantinya akan menuntun orang tersebut bertemu Nabi? Baik, ini satu prinsip Pak. Tidak ada manusia maksum di muka bumi kecuali Nabi. Sepakat nggak Pak? Ya, baik. Berarti semua manusia ada peluang salahnya nggak? Ada. Oleh karena itu tidak ada ormas maksum di muka bumi. Sepakat? Karena ormas kan kumpulan manusia, gitu. Sebagaimana tidak ada manusia maksum, tidak ada ormas yang maksum. Maka beda dengan agama. Kalau agama itu maksum, apa jaminan agama maksum? Al-Quran yang menjamin. Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-islam madina. Pada hari di mana telah aku sempurnakan agama kalian, dan aku sempurnakan nikmatku untuk kalian, yaitu nikmat agama, dan aku telah ridho Islam sebagai agama kalian. Maka hanya Islam yang maksum. Sementara yang berada di bawahnya, baik ormas, kelompok, dan seterusnya, itu tidak maksum. Karena ormas ini bukan agama. Ormas itu bukan agama. Dan tidak ada pendiri ormas yang menghendaki ormasnya jadi agama.
sebagaimana yang kita pahami dalam sejarah-sejarah mereka. Sehingga kita tidak pernah mendapatkan pelajaran dari kecil, ormasmu itu agamamu, itu tidak pernah. Saya tidak tahu. Dulu saya belajar di beberapa ormas, di ormas A, ormas B, ormas C. Tidak pernah kok ada pernyataan dari guru saya di ormas-ormas itu, ormasmu agamamu. Belakangan muncul orang-orang yang seperti itu, terlalu berlebihan terhadap ormasnya. Kita menghargai ormas yang ada di negara kita. Tapi kalau berlebihan terhadap ormas, sikap ini kita salahkan. Bukan menyalahkan ormasnya, tapi menyalahkan sikap orang ini terhadap ormas. Bisa dibedakan nggak Pak ini? Misalnya, ini sensitif loh Pak ini Pak. Online apalagi Pak. Tapi yang kayak gini perlu diluruskan. Karena pemahaman menyimpang itu ketika dibiarkan, akhirnya menular kemana-mana. Nah kita kasih tahu, ormasmu. Sikap kamu ormasmu, ketika salah, kita salahkan. Dan terlalu berlebihan terhadap ormas itu sikap yang salah. Karena menyebut ormas sebagai agama, sama dengan mengatakan ormas ini maksum. Jaminannya mana? Tidak ada jaminan ormas itu maksum. Jenengan mengikuti ormas A, mengikuti ormas B, itu pilihan pribadi. Tapi kalau sampai mengatakan ormas ini maksum, ikut ormas ini sama dengan masuk Islam, kalau tidak ikut ormas ini berarti dia bukan bagian dari Islam. Ini kan orang yang intoleran. Katanya pengen toleran, sehingga yang di luar ormas ini dianggap belum masuk Islam ya. Nah yang kayak gini jelas kita tidak setuju. Mohon maaf Pak, lek ngegas ojo terlalu banter ya gitu kan. Kok tidak nabrak. Ada waktunya ketika ngegas perlu direm ya, kecepatan maksimal sekian. Kalau lebih dari itu jangan kepleset. Makanya dalam posisi seperti ini mohon untuk diwaspadai. Baik. Nah kemudian ketika kita mengikuti tokoh tertentu, tokoh yang kita ikuti ini tidak boleh kita sikapi sebagaimana layaknya Nabi. Ada perkataan yang disampaikan dan nasihat yang disampaikan oleh Syekhul Islam. Kalaupun seseorang mengikuti tokoh tertentu, tidak boleh membenarkan seluruh ucapannya 100%. Agar tidak menjadikan tokoh ini sejajar dengan Nabi. Sehingga dalam situasi tertentu kita mengatakan pendapat beliau keliru dalam hal ini. Ada pendapat yang lain yang lebih kuat. Kamu murid kok ngeritik guru? Bukan ngeritik guru. Cuman kita berpindah dari satu guru ke guru yang lain. Paham ya? Misalnya, kita sepakat Imam Syafi'i orang soleh. Tapi kita tidak boleh mengatakan Imam Syafi'i maksum. Sehingga semua yang dinyatakan Imam Syafi'i pasti benar. Itu tidak boleh. Tidak maksum dan beliau tidak dapat wahyu. Lalu pada satu ketika ada pendapat Imam Syafi'i yang menurut saya nggak setuju. Saya berpindah ke pendapat Imam Malik, gurunya Imam Syafi'i. Kamu murid kok ngeritik Imam Syafi'i? Bukan ngeritik Imam Syafi'i. Saya berpindah dari satu guru ke guru yang lain. Apa salahnya? Boleh. Sebab manusia tidak punya kewajiban untuk mengikuti manusia yang lain kecuali satu orang, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti beliau, dan kita tidak diperintahkan oleh Allah untuk mengikuti manusia yang lain secara mutlak. Makanya ketika mengikuti manusia yang lain, ada sisi yang perlu untuk diperhatikan. Orang yang kau ikuti ini tidak maksum. Anda bertanya kepada saya menyampaikan jawaban. Bapak nggak setuju, monggo. Tapi ini balang kursi yang buatan masalah. Sehingga jenengan ketika nggak setuju silahkan. Saya nggak setuju dengan pendapat Ustadz, monggo. Saya punya pendapat yang baru yang bisa saya pertanggungjawabkan, silahkan. Dan masing-masing akan mempertanggungjawabkan apa yang dia yakini di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam. Nah. Pertanyaan kedua. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi. Izin bertanya, kepada 7 golongan yang dapat naungan, kok laki-laki aja ya? Akhwatnya dapat naungan tidak Ustadz? 7 golongan yang dapat naungan, kenapa yang laki-laki saja? Apa ibu-ibu nggak dapat naungan? Coba kita sebutkan yang 7 Pak ya.
Satu, imamun adil, imam yang adil. Yang kedua, wa rajulun qalbuhu mu'allakun bil masajid, lelaki yang hatinya tergantung dengan masjid. Yang ketiga, wa rajulani tahabbani fillah istama'a fillah waftaraka fillah, dua orang yang saling mencintai karena Allah, berkumpul karena Allah, berpisah karena Allah. Yang keempat, wa rajulun da'athum ra'atun dzata mansabin wa jamal faqala inni akhafullah, orang yang diajak berzina oleh wanita yang cantik dan punya posisi. Kenapa punya posisi? Kalau orang zina dengan pejabat, sing elek jenenge pejabate, sedangkan jongos ini hilang namanya. Sehingga ketika ada seorang lelaki zina dengan wanita yang punya posisi, maka nama baiknya tidak hilang, yang kenanya si wanita ini. Sehingga dia nggak modal selamat lahir batin. Tapi dia takut kepada Allah, sehingga dia menghindari zina itu. Yang kelima, wa rajulun dzakarallaha khalian fafadat aina, ada orang yang berzikir kepada Allah di kesepian, di kesunyian. Fafadat ainahu, lalu apa Pak? Dia menangis, meneteskan air mata. Yang keenam, wa rajulun anfaqa biyaminihi, ada orang yang berinfak dengan tangannya dan dia rahasiakan infak itu, hatta la ta'lama bihi shimaluhu, sampai tangan kirinya nggak tahu. Padahal tadi kalau kita lihat jamaah ketika infak tuh gini, ya. Tangan kiwane apa? Nutupi. Kudune kan ngene, Pak. Harusnya tangan kiri ditaruh mana? Belakang. Biar tangan saya masukkan, tangan kanan masukkan infak, tangan kiri enggak tahu. Leres mboten? Mboten. Apa yang dimaksud? Infak dengan rahasia. Baik, yang ketujuh. Apa yang ketujuh? Syabun nasya'a fi ibadatillah, pemuda yang tumbuh berkembang isinya beribadah kepada Allah. Baik, 7 ini wanita punya peran di mana? Pemuda yang tumbuh berkembang dalam ibadah kepada Allah. Mungkin nggak wanita bisa ini? Mungkin. Jenengan kagungan anak SMP langsung lebokno pondok. Wis kowe fokus tahfidz Quran, belajar agama, ora usah mikir dunya. Kebutuhanmu tak cukupi. Orang tua memenuhi kebutuhan SPP dia, mencukupi seluruh kebutuhannya. Anak ini fokus belajar agama. Sampai besar dia fokus untuk itu. Dan itulah cita-citanya istrinya Imran. Imra'atu Imran, istrinya Imran. Bernazar kepada Allah, Rabbi inni nadartu laka ma fi batni muhabbaran fataqabbal minni. Ya Allah, aku bernazar untuk menjadikan apa yang ada dalam rahimku ini bebas untukmu. Jadi maksudnya adalah wakaf anak. Wakaf anak. Kalau di zaman kita wakaf tanah, wakaf bangunan, wakaf duit biasa, Pak. Wakaf anak, Pak. Tumon buatan, Pak. Pernah ketemu nggak? Belum. Mau wakafin anaknya? Jadi kan punya anak satu, saya wakafkan anak saya. Anak saya ini 100% untuk agama. Sehingga anak ini dari mulai kecil dididik oleh orang tuanya, belajar agama, fokus belajar agama. Sesuk nek awakmu gede wis ora usah mikir donya, tak cukupi kabeh. Orang tuanya menyediakan unit usaha dikelola oleh orang lain, dipeseni. Ini semuanya untuk biaya anak saya. Sampai dia dewasa, dia berdakwah, dia apa, semuanya murni untuk lillahi ta'ala. Nol menghasilkan duniawi sepeser pun tidak ada. Hadiah itu ditolak. Pak, ini hadiah dari takmir untuk Bapak. Mohon maaf, saya nggak mau nerima. Saya orang yang sudah diwakafkan untuk agama. Sehingga mau pakaian dia, mau apapun, itu bukan dari masyarakat.
murni dari penghasilan orang tuanya. Itu kalau mau wakaf anak, Pak. Sanggup nggak kira-kira kayak gitu? Hah? Dalam agama kita tidak ada. Dan itu pernah dilakukan oleh siapa? Istrinya Imran. Ternyata anak yang lahir perempuan. Padahal beliau sudah berharap ini anak laki-laki, maka nanti jadi rijaluddin, manusia agama yang hidupnya 100% untuk agama. Namun ternyata terlahir anak perempuan. Dan wallahu a'lamu bima wada'at wa laysa dzakaru kal untha. Allah mengetahui apa yang dia lahirkan, dan laki dengan perempuan itu beda. Maka Maryam geraknya terbatas, sehingga tetap berlanjut wakaf anak tapi berupa Maryam. Maryam tinggal di mihrab, bebas dari semua kegiatan duniawi. Diasuh oleh siapa? Seorang nabi. Wa kaffalaha Zakaria, diasuh oleh Zakaria. Keajaiban terjadi pada Maryam. Ternyata anaknya yang menjadi pemimpin dunia. Terlahirlah Nabi Isa bin Maryam sallallahu alaihi wasallam. Maka Nabi Isa menghabiskan waktunya untuk agama, murni untuk agama. Bahkan sampai diceritakan Nabi Isa alaihissalam nggak punya rumah. Beliau Nabi yang hidupnya sangat terbatas, tidak punya rumah, sehingga hidup beliau berkeliling dari satu tempat ke tempat yang lain, isinya berdakwah, sampai akhirnya beliau diangkat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di usia 30-an tahun. Baik, dari sini kok tadi mana Pak pertanyaannya? 7 golongan yang dapat. Baik. Dari sini kita bisa lihat bahwasanya sebenarnya wanita juga punya peluang yang sama seperti yang dialami Maryam, ya. Orang-orang yang besar murni untuk agama. Imam yang adil, wanita bisa nggak Pak? Bisa. Kapan? Jadi bupati. Bupati Bapak Pati? Bukan, ya. Di posisi ketika dia menjadi ibu rumah tangga, anaknya dan harta suaminya adalah rakyatnya, maka jadilah ibu yang adil. Jadilah ibu yang adil. Ibu yang adil itu imam yang adil di keluarganya. Tapi biasanya yang namanya ibu itu lebih condong kepada salah satu anak. Wah, lebih seneng anak lanang utawa lebih seneng anak wedok. Apalagi kalau dalam satu keluarga itu anaknya yang beda dewe. Dua anak 6 wedok kabeh, lanang dewe ragil. Oh, masya Allah. Kira-kira gimana Pak? Ya? Biasanya yang ragil ini yang paling disayang. Baik. Islam mengajarkan adil. Jenengan kalau jadi ibu yang adil, imam adil. Dapat berarti kan? Dapat. Kemudian yang tergantung hatinya dengan masjid. Bisa nggak wanita seperti itu? Sangat mungkin. Dia punya ketergantungan terhadap ibadah, sehingga tidak harus dikerjakan di masjid. Misalnya lebih banyak di musola rumah, di dalam rumah ada musola atau ada tempat ibadah. Selalu menjaga wudhu, menjaga aurat, dekat dengan Al-Quran, meskipun dikerjakan di dalam rumah. Sehingga ada suaminya, dia layani suaminya. Ketika suaminya tidak ada, fokus dia untuk itu. Bukan cuma megang HP, Shopee, Tokped, apalagi OLX, cari-cari barang, masukkan keranjang, golek meneh, masukkan keranjang, keranjangnya kebak barang, rano sing dituku. Coba jenengan tanyakan yang belakang itu kan kayak gitu Gus. Nggih mboten? Nggih kok mboten. Baik. Kalau seperti ini kebiasaannya buang-buang waktu sehingga dia tidak dekat dengan agama. Wanita punya kesempatan seperti itu. Apalagi Mas? Ada yang saling mencintai karena Allah, mungkin itu dilakukan. Sehingga Islam ini bukan agama untuk kaum lelaki. Islam ini rahmatan lil alamin. Dan begini, kadang kan ada ibu-ibu yang iri sama suaminya. Pak, kula niki mboten nyambut gawe. Sing nyambut gawe bapak. Nah, sing saged sedekah niku nggih bapak. Bapak sedekah, korban,
kemudian ngasih nafkah ke orang tua, dan aneka amal harta yang lainnya, itu semuanya atas nama bapak. Wakaf itu atas nama suami saya semuanya. Laku itu apa pak? Orang nyambut gawe, tidak bekerja, nggak punya pendapatan, nafkah suami akhir bulan wis entek tanggal 20 gitu. Sehingga dia tidak punya tabungan sama sekali. Baik, ibu nggak usah khawatir, ya. Ibu tidak usah khawatir. Kalau suami ibu infak, sedekah, wakaf, zakat, dan aneka amal yang lain dengan menggunakan hartanya, diterima oleh Allah, lalu dengan sebab itu derajatnya di surga menjadi semakin tinggi, jenengan teng pundi? Istrinya di mana? Ikut? Masya Allah. Makanya Pak, saya kalau mau ngasih ke orang tua ndak bisa. Kenapa? Ranti duit. Karena istrinya tidak kerja. Tapi suami saya ngasih orang tuanya bisa, karena beliau bekerja. Nah, saya kan tidak mendapatkan kesempatan untuk itu. Jenengan nggak usah khawatir. Dukung suami Anda untuk berbakti kepada orang tua. Dengan sebab itu beliau bisa mendapatkan surga yang lebih tinggi derajatnya. Jenengan kan nunut, karena istri itu mendampingi suami. Sehingga nggak usah khawatir. Kok malah ngikuti bojone, malah jukui duit bojone. Ini malah nggak benar jadinya, ya. Wallahu a'lam. Masih ada waktu untuk pertanyaan berikutnya. Menghadapi pemerintah dolim, disebutkan supaya bersabar untuk meraih telaga Rasul. Lalu bagaimana dengan amar ma'ruf nahi mungkarnya? Dan bagaimana dengan ayat terakhir Al-Asr, di mana dituntun tidak hanya saling menasihati dalam kesabaran, tapi juga menasihati untuk kebenaran? Nah, amar ma'ruf nahi mungkar itu dilakukan dengan tata cara yang benar, tidak boleh dengan sembarangan. Kalau ada salah satu di antara jamaah yang berbuat salah, misalnya di sini ada Pak Paijo. Pak Paijo ini salah. Saya tahu Pak Paijo berbuat salah. Tak umumkan waktu khutbah. Wahai jamaah sekalian, hati-hati dengan Pak Paijo di depan saya. Dia adalah penjahat. Orangnya di depan saya. Kira-kira gimana? Gimana? Pak Paijo gak terima. Lah kok sampean ngelek-ngelekno aku ning ngarepe wong sakmono iki lho. Paham Pak? Lu katanya amar ma'ruf nahi mungkar. Pak Paijo kan berbuat kemungkaran, maka saya dalam rangka nahi mungkar, nama sampean tak sebut waktu khutbah. Gantian. Jadwal Pak Paijo dapat khutbah Jumat. Saya dititeni. Wah, Pak Ami ini salahnya di mana? Oh, iki diutang 5.000 durung bayar iki. Disebut waktu khutbah. Baik, kira-kira gimana Pak suasananya? Kisruh masyarakat. Ya? Nah, yang sebenarnya kita luruskan dalam bagian ini adalah pada saat ada orang yang mengingkari pemerintah, tapi disampaikan secara terang-terangan. Nyebut nama ini, dia melakukan seperti ini, melakukan seperti ini kan? Di depan umum, dilihat banyak orang dalam situasi, misalnya apa? Demo misalnya. Kan jadinya banyak orang yang tahu. Coba bayangkan, kalau kamu di posisi dia, sama-sama sebagai pemimpin, sudah? Lalu kamu digitukan. Mau nggak? Nggak mau Pak. Saya juga merasa malu. Makanya dia juga merasa malu. Dia itu nggak terima sebenarnya. Nah terus gimana caranya untuk menyampaikan kritikan dan saran ke dia? Pakai prosedur yang berlaku. Lewat ini, lewat ini, lewat ini. Sekarang alhamdulillah kan sudah sangat mudah ya. Misalnya dikirim lewat email atau surat atau chatting online dan seterusnya. Sehingga ada jalur yang bisa dilakukan. Baik, itulah kewajiban kita dalam melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Makanya tidak dilarang amar ma'ruf nahi mungkar untuk pemerintah, tapi yang perlu diperhatikan adalah bagaimana caranya.
Sehingga jangan sampai ada yang menyimpang dalam hal ini. Wallahu a'lam. Baik, masih ada waktu, Mas? Cukup? Baik, karena kita sudah mendekati akhir dari acara, pertanyaan yang masuk akan ditampung panitia terlebih dahulu, dan mudah-mudahan nanti di kajian berikutnya bisa kita bahas ya, termasuk juga mengenai lembaran dibagikan oleh panitia berupa saran, kritik selama daurah kajian akbar lansia selama 10 kali ini. Mungkin ada saran masukan bisa dikumpulkan kepada panitia. Sudah diberikan tadi ya? Sudah ya? Ya, bisa dikumpulkan ke panitia yang di belakang. Ini pertanyaan, tulis ya, dibagikan. Oh ya, silakan Mas Faisal. Ada mau diumumkan? Oh ya, baik. Untuk akhir dari kajian ini, Ustadz Ani mohon untuk berkenan menyampaikan penutup dari kajian ini. Menyampaikan penutup ya. Sebelum baik. Walhamdulillahirabbil alamin. Demikian yang bisa kita bahas bersama, dan semoga apa yang kita bahas ini menjadi motivasi bagi saya pribadi khususnya, dan semoga juga memberikan manfaat bagi kita semuanya. Mohon maaf jika ada banyak kesalahan dan kekurangan. Ini yang bisa saya sampaikan ke bapak-bapak dan ibu-ibu sekalian. Barangkali ada masalah yang cukup sensitif ya, seperti menyinggung pemerintah ya, menyinggung masalah bid'ah dan seterusnya. Saya menyadari bagian ini materi sensitif. Tapi kalau ini tidak pernah dibahas, maka mungkin banyak orang yang tidak ngerti dan bertahan dalam posisi nggak tahu. Sehingga sesekali waktu ketika kita ngaji, nggak usah takut yang sensitif. Karena kalau orang itu takut terhadap masalah yang sensitif, selamanya dia akan menjadi orang yang tidak tahu tentang itu selamanya. Tapi kalau dia terbuka, memberanikan diri, Ustadz ini kok nyinggung masalah itu, oh enggak apa-apa, sesekali waktu perlu kita dengarkan. Lara hati pun Pak, ya apa-apa. Namanya juga peringatan ya, yang memberikan pengaruh bagi batin. Dengarkan dulu, simak baik-baik, simpulkan dengan naluri yang sehat. Maka insya Allah dengan itu kita bisa mendapatkan kesimpulan yang benar. Dan kita berharap kepada Allah, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala menjadikan kita sebagai hambanya yang istiqamah sampai maut menjemput kita, sebagai seorang muslim ahlu sunnah sampai akhir hayat. Dan kita berharap bisa ketemu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di telaga beliau, bisa menikmati air telaga beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubba man yuhibbuka wal 'amal alladhi yuqarribu hubbak. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan Ustadz Amir Rubaid yang